Jika melihat hasil rekapitulasi suara dari 21 PPLN yang sudah direkap pada tanggal 29 kemarin, sebetulnya untuk paslon nomor urut 2 ini berada di urutan nomor 2 begitu. Dan yang paling unggul ini diduduki oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Karena Anies dan juga Muhaimin ini suaranya unggul di beberapa kota besar ataupun negara besar di sejumlah wilayah seperti salah satunya di Doha. Sehingga jika melihat hasil rekapitulasi suara nasional pemilu dari PPLN ataupun negara-negara di luar Indonesia, untuk pasangan Anies Muhaimin ini unggul di hari kedua proses rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara Pilpres di luar negeri di hari kedua, pasangan Amin menang telak dari Prabowo Subianto dan si Samsul. Pasangan 02 menang satu putaran, mimpi, kecuali dengan kecurangan yang amat sangat brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesiana Radio. Para sobat, Pilpres di luar negeri tentunya mirip-mirip dengan hasil Pilpres di dalam negeri. Bukankah yang nyoblos sama-sama warga negara Indonesia? Bedanya cuma di luar negeri tidak ada bagi-bagi sembako. Di luar negeri tidak ada bagi-bagi amplop. Dan di luar negeri kecurangannya relatif kecil. Jadi kalau ingin melihat fair tidaknya Pilpres, siapa yang menang, ya lihatlah suara luar negeri. Biasanya suara luar negeri, suara warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tak jauh-jauh beda dengan suara rakyat yang ada di Indonesia. Mestinya demikian KPU. Sekali lagi, kecuali ada kecurangan yang teramat sangat brutal selain kecurangan TSM. Para sobat, hari kedua rekap luar negeri, Prabowo Gibran kalah telak, kalah total dengan pasangan Amin Anies Gus Muhaimin. Ya, pasangan Prabowo Gibran di hari kedua rekap luar negeri hanya mendapatkan 32%. Berapa son? 32%. Pertanyaannya, mana yang angka 58%? Mana? Betul. KPU, tukang survei bayaran, mana? Suara Prabowo yang menang satu putaran 58% itu di mana? Betul. Hasil rekap KPU yang kedua untuk pemilihan di luar negeri, Amin mendapatkan berapa coba? 40% suara. Admin ulangi lagi, Amin 01 mendapatkan suara 40%. Sementara Prabowo hanya mendapatkan 32%. Dan Ganjar Pranowo mendapatkan suara 28%. Pertanyaannya kepada tukang survei bayaran, di manakah angka 58% hasil quick count itu? Wahai tukang survei bayaran, tak nampak sama sekali. Tak nampak ada selisih yang amat jauh antara Prabowo dengan Anies. Nggak ada sama sekali. Bahkan Prabowo dihabisi. Suara Prabowo jauh dibandingkan dengan suara Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Amin 40%, Prabowo Samsul 32%. Sementara Ganjar Emput 28%. Masih mau ngomong satu putaran menang dengan kemenangan 58%. Hei tukang survei bayaran. Jika melihat hasil rekapitulasi suara dari 21 PPLN yang sudah direkap pada tanggal 29 kemarin, sebetulnya untuk paslon nomor urut 2 ini berada di urutan nomor 2 begitu. Dan yang paling unggul ini diduduki oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Karena KPU mengundang 21 panitia pemilihan luar negeri PPLN dan membacakan hasil perolehan suara
Hasilnya Prabowo Gibran unggul di 21 daerah pemilihan, tapi sebagian besar penduduk warga negara Indonesianya sangat kecil. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Mahfud masing-masing unggul di 5 daerah pemilihan. Meskipun pasangan 02 menang di 11 daerah pemilihan, tapi karena warga negara Indonesianya sedikit, maka kemenangan Prabowo Gibran di 11 dapil PPLN tidak sejalan dengan jumlah perolehan suara. Bila merujuk perolehan suara, maka pasangan Amin lebih banyak. Admin ulangi lagi, pasangan Admin jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasangan 02. Dari total 21 daerah pemilihan, Anies Muhaimin meraih 19.281 suara. 19.281 suara, disusul Prabowo Samsul 15.725 suara, Ganjar Mahfud 13.237 suara. Kalau kita coba presentasikan dari total ketiga paslon 01, 02, dan 03, totalnya adalah 48.243 suara. Sekali lagi, kalau kita presentasikan, Anies mendapatkan 40%. Kemudian 02 hanya mendapatkan 32%. Sementara 03 28%. Lagi-lagi admin ingin bertanya pada tukang survei bayaran. Di mana katamu Prabowo Samsul menang satu putaran dengan angka 58%? Di mana dul tukang survei di mana? Tukang survei bayaran, jangan asal jeplak, jangan asal mangap. Pilpres sebelumnya, suara luar negeri mirip-mirip dengan suara dalam negeri. Artinya, kalau hari kedua rekap luar negeri, Prabowo Gibran tumbang jauh di bawah perolehan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, di mana 02 hanya mendapatkan suara 32%, sementara Amin mendapatkan suara 40%. Seharusnya persentase kemenangan Anies, kekalahan Prabowo ini harus tercermin di Pilpres dalam negeri, di pemilihan presiden yang dilakukan warga negara Indonesia di dalam negeri. Lah kok tukang survei mangap dengan kemenangan 02 58%? Dari mana? Dari mana? Tukang survei bayaran? Ya, bisa terjadi, syaratnya cuma satu. Rezim beserta Bolokurowonya harus bersatu dengan penyelenggara KPU, bersatu dengan aparat-aparat yang lain, bersatu dengan Bawaslu, dengan DKPP, dengan MK, dan semua aparat. Caranya adalah bikinlah si rekap, lalu di rekap itu dituliskan gambar grafik. Prabowo 58%, Amin 24%, Ganjar Mahfud 17%. Sudah dipatok di program server KPU, Sirekap KPU diprogram seperti itu. Dengan algoritma, pokoknya Prabowo persentase kemenangan harus 58%. Nggak peduli berapapun, berapa puluh juta pun penambahan suara 01 dan 03. Karena sudah dibuat program algoritma, Prabowo wajib menang dengan angka 58%. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.